Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran SKI. Kita semua berharap semoga kita semua senantiasa sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di pembelajaran SKI kali ini di semester 2 atau semester genap kelas 11 akan mempelajari bab 5 tentang kemunduran umat. Nah, di video-video sebelumnya semester 1 kita belajar tentang kejayaan umat Islam mulai dari dinasti Abbasiyah, Umayyah, dan kemarin Mughal, Safawi. Nah, sekarang secara umum kita akan belajar tentang kemunduran umat Islam. Nah, kemerosotan politik dalam Islam itu sebenarnya sudah dimulai sejak runtuhnya Daulah Abbasiyah di Baghdad. Jadi ketika Daulah Abbasiyah selesai atau runtuh, maka kemerosotan politik di dalam Islam itu sudah mulai kelihatan. Selanjutnya di tempat yang lain, Daulah Umayyah di Andalusia juga mulai meredup pasca munculnya Muluk Tawaif atau kerajaan-kerajaan kecil sampai dengan berakhirnya kekuasaan Bani Ahmar. Praktis setelah runtuhnya Daulah Abbasiyah dan Umayyah tidak ada lagi kerajaan-kerajaan Islam besar di dunia. Jadi yang ada pada waktu itu hanyalah kerajaan-kerajaan kecil yang berkuasa. Nah, meredupnya politik kekuasaan Islam menjadi titik balik bangkitnya bangsa Barat. Jadi ketika Islam mulai redup cahayanya, maka Barat mulai terang. Maka di awal selalu Bapak sampaikan bahwa di dunia ini kita kadang ada di atas, kadang ada di bawah, termasuk dalam kekuasaan Islam. Dalilnya sudah sangat jelas. Batil kal ayyam nudawiluha bainan. Begitu kata Allah di Al-Quran. Jadi hari-hari itu memang dipergilirkan di antara manusia. Kadang hari ini si A berjaya, si B terpuruk. Di hari berikutnya sebaliknya si B terpuruk, si B berjaya, si A terpuruk. Memang seperti itulah. Islam pun demikian. Ketika Islam berjaya, kemudian non-Muslim dari bawah runtuh. Sekarang Islam runtuh, mereka Barat mulai bangkit. Seperti itu memang sunatullahnya memang seperti itu. Nah, disebutkan di sini bahwa dampak dari pertumbuhan teknologi di Barat atau mungkin juga di Eropa adalah munculnya Renaissance. Jadi kalian juga mungkin belajar dalam sejarah umum apa itu Renaissance. Setelah Eropa mengalami masa kegelapan, para pemikir berusaha mencari ide-ide baru dengan cara mempelajari ilmu-ilmu dari zaman Romawi, Yunani kuno, atau Daulah Utsmani untuk kemudian dikembangkan dan dimodifikasi. Kita tahu bahwa banyak sekali buku-buku agama Islam, buku-buku yang dikarang oleh para pemikir, para filosof Islam, itu diterjemahkan oleh Barat ke dalam bahasa Barat. Sehingga jadi terkesan bahwa karya-karya itu adalah karya-karya Barat. Padahal sebetulnya itu adalah jiplakan atau terjemahan dari pemikir-pemikir Islam, pemikir Muslim, gitu ya. Nah, itu mungkin sekilas sebelum masuk pada materi tentang kemunduran umat Islam. Nah, berikutnya di peta konsepnya, di kejayaan umat Islam, kemudian ada kemunduran umat Islam, kemudian ada kemunduran kerajaan-kerajaan Barat, dan penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam, dan terakhir munculnya gerakan-gerakan pembaharuan dalam Islam.
Adapun ayat yang dikutip di sini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'dhin walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai' hatta yuhajiru wa in istansarukum bid-din fa 'alaikumun nasru illa 'ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'malun basir. Artinya, sungguhnya orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kemudian kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, yakni orang-orang Ansor, mereka itu satu sama lain saling, dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagi melindungi sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka memintai pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi ini keutamaan tentang orang beriman dan berhijrah, kemudian bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan mengorbankan harta dan jiwa. Jadi ketika eh, umat Islam di Mekah mereka diintimidasi, tertindas, kemudian datang ayat Allah yang mengatakan hijrah, begitu. Akhirnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada mereka untuk hijrah ke Madinah untuk mencari tempat perlindungan, mencari tempat aman. Maka pada waktu itu hukum hijrah adalah wajib. Akan tetapi bagi orang yang beriman tetapi masih tinggal di Mekah dan tidak hijrah, maka tidak ada kewajiban kepada mereka untuk melindungi mereka. Jadi kalau tidak ikut hijrah, tinggal tetap di Mekah, maka tidak ada kewajiban bagi kita, bagi umat muslim pada waktu itu untuk melindungi mereka sampai mereka berhijrah berangkat. Itu mungkin sekilas tentang petikan ayat ini yang disimpan di belajar kita ini lewat saja. Nah, kita mulai dari kejayaan umat Islam, ya. Bukti-bukti kejayaan umat Islam itu terlihat dari monumen, dari legasi, dari peninggalan. Bisa berupa arsitek, bangunan-bangunan masjid, atau benteng, dan sebagainya. Nah, salah satunya adalah Istana Al-Hamra. Di mana? Di daerah Spanyol. Karena kita tahu bahwa Islam di Andalusia atau Spanyol memang pernah berjaya luar biasa. Nah, itu merupakan salah satu bukti dari kejayaan Islam di Andalusia atau Spanyol. Kemudian hari ini kita bisa menyaksikan Taj Mahal yang ada di India, jadi sebuah ikon budaya di sana, ya. Nah, sebagian wilayah Eropa, Afrika, Asia pernah merasakan kemakmuran yang ditorehkan pemerintahan Islam. Islam berhasil menanamkan nilai-nilai syariat dalam setiap sendi kehidupan manusia, bahkan sendi-sendi pemerintahan. Itu ketika Islam jaya pada waktu. Ada sebagian yang menjadikan Islam sebagai agama mayoritas dengan dasar-dasar syariat Islam. Sebaliknya ada satu kawasan yang dulunya imperium Islam pernah demikian besar dan kuat mengakar, tapi hilang tak tersisa pengaruhnya dalam masyarakat apalagi negaranya. Wilayah itu adalah Andalusia atau Spanyol hari ini, ya, Hispania, yang terletak di semenanjung Liberia. Andalusia yang dulu sekarang kita kenal sebagai negara Spanyol. Semangat jihad umat Islam yang begitu tinggi sehingga 200.000 pasukan Gotik tidak mampu mengalahkan pasukan Islam yang dipimpin oleh Torik bin Ziyad. Itu panglima tentara Islam yang sangat terkenal. Yang hanya berjumlah 5.000 orang. Bayangkan, tentara Islam yang dipimpin oleh Torik bin Ziyad berjumlah 5.000 orang tidak bisa dikalahkan oleh 200.000 pasukan Gotik. Ya. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan sains, Ibnu Sina atau Avicenna menurut orang Barat telah menunjukkan kepada dunia tentang betapa hebatnya ilmuwan muslim pada saat itu. Ibnu Sina dikenal sebagai bapak kedokteran dunia. Itu tidak bisa mereka ingkari bahwa Avicenna atau Ibnu Sina dalam bahasa kitanya, dalam muslim itu, memang diakui sebagai bapak kedokteran, diterjemahkan bukunya ke dalam bahasa. Termasuk ilmuwan Islam Al-Khwarizmi juga mengembangkan ilmu matematika seperti aljabar, kemudian algoritma. Itu berasal dari ilmuwan Muslim, penemuan Muslim yang kita kenal sehingga hari ini.
Nah, angka-angka yang kita pakai sekarang merupakan hasil penemuan ilmuwan Islam yang disebut dengan Arabic numeral, menggantikan sistem bilangan Romawi yang sangat tidak fleksibel. Pada saat munculnya Islam, bangsa Barat belum mengenal angka O atau 0. Islamlah yang mengenalkan angka itu, zero, mereka. Itu sebagai sedikit dari bukti-bukti bahwa Islam pernah menguasai dunia, Islam pernah. Berikutnya baru masuk kita pada materi inti di bab kelima ini tentang kemunduran umat Islam, kemunduran kerajaan besar. Nah, kemunduran Islam tidak lepas dari runtuhnya kerajaan-kerajaan Islam besar di Jazirah Arab. Di antaranya adalah gambaran adalah kejayaan yang diraih oleh Daulah Abbasiyah yang kemudian menuai kemunduran sampai dengan keruntuhannya. Sudah kita bahas di semester 1. Runtuhnya Daulah Abbasiyah bukan tanpa sebab. Setelah Daulah Abbasiyah berhasil membumikan kejayaan dan keemasannya dalam berbagai bidang peradaban dan ilmu pengetahuan, akhirnya runtuh juga. Tibalah saatnya kehancurannya. Dengan faktor-faktor yang sudah kita bahas, ada faktor internal, faktor di dalam kerajaan itu sendiri, ya, ini dari para penerus kerajaan atau mahkotanya yang kesini mereka katakanlah cara kemampuan turun dari para penduduk. Kemudian di kerajaan terjadinya dikotomi antara penduduk yang aslinya Arab dengan non-Arab, gitu ya. Kemudian eh, apa? Kemunduran politik, ada kemunduran perekonomian, sehingga ikut drastis mundur pada waktu itu. Kemudian munculnya juga daulah-daulah kecil atau kerajaan kecil yang memerdekakan diri merupakan faktor yang paling sering muncul dari pemerintahan daulah. Itu mungkin sekilas. Kemudian juga ada faktor eksternal atau faktor dari luar, yakni terjadi peperangan dengan non-muslim yang kita kenal dengan perang salib, ya. Terjadi antara umat Islam dengan non-muslim atau Kristen. Itu adalah faktor dari luar. Kemudian dari beberapa pelajaran data, Syekh Amir Sakib Hasan mengapa beberapa alasan mengapa umat Islam mundur dan sulit untuk maju. Di antaranya umat Islam sudah tidak benar-benar mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan syariat, khususnya Al-Quran dan hadis. Ya, padahal sebetulnya Al-Quran dan hadis adalah sumber pedoman hidup. Berikutnya umat Islam tidak mau bersatu dan terpecah belah. Maka ketika sudah tidak bersatu atau terpecah belah, tunggulah saat kemundurannya. Berikutnya kemunduran Islam di Daulah Abbasiyah juga, mayoritas umat Islam terlalu cinta dunia dan takut. Maka kalau sudah cinta dunia dan karohiyatul maut, hubbud dunya karohiyatul maut, maka tunggulah saat kemunduran dan kehancuran umat Islam. Berikutnya, mundurnya umat Islam disebabkan hilangnya semangat jihad. Semangat jihad sudah mulai kendor, sudah mulai mundur, maka seperti itulah yang berikutnya. Kemunduran Islam juga tidak terlepas dari penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam. Nah, kebangkitan bangsa Barat bermula dari semangat keilmuan yang begitu tinggi, telah membawa bangsa Barat, bangsa Eropa pada penemuan-penemuan baru dan banyak melakukan penjelajahan samudera, serta revolusi industri hingga atau Renaissance hingga berakibat pada imperialisme terhadap bangsa-bangsa Islam pada khususnya. Nah, perjalanan bangsa Barat ke Timur Tengah dimulai ketika Daulah Utsmani mengalami kemunduran, sementara bangsa-bangsa Barat mulai mengalami kemajuan di segala bidang, seperti dalam perdagangan, ekonomi, industri perang, dan teknologi militer. Meskipun demikian, nama besar Turki Utsmani masih disegani oleh Eropa sehingga mereka tidak melakukan penyerangan ke wilayah-wilayah yang ada dalam kekuasaan kerajaan Islam Turki Utsmani pada waktu itu. Namun, kekalahan besar kerajaan Utsmani dalam menghadapi serangan bangsa Eropa di Wina tahun 1683 Masehi membangkitkan kesadaran bangsa Barat bahwa Turki Utsmani telah melakukan perubahan-perubahan. Maka mulailah ekspedisi Inggris, ekspedisi negara Portugal, Belanda, termasuk Spanyol dari mulai abad 15 sampai 19 di kawasan perdagangan internasional Malaka, kemudian ke daerah Gujarat, India dan lainnya telah membuka mata mereka terhadap bangsa-bangsa Islam. Maka di sana mulailah
di abad 15 sampai 19 bangsa Barat mulai ekspansi wilayah kekuasaan mereka sampai pada negeri-negeri Islam dan menguasai kerajaan-kerajaan Islam yang mulai hancur saat itu. Nah, yang kita kenal di sejarah-sejarah umum juga, apa sih sebetulnya visi misi bangsa Barat, visi misi mereka dalam mengembangkan atau dalam memperluas wilayah mereka itu kita katakan dengan 3G ya. Bangsa Barat itu memiliki tiga motivasi atau bangsa penjajah ini, yakni terutama Spanyol dan Portugis, yakni yang pertama gold, semboyan mereka itu. Semangat untuk mencari keuntungan dari kata gold itu artinya emas atau harta ya. Kemudian mereka juga punya semboyan glory, semangat untuk mencapai kejayaan dalam bidang kekuasaan. Dan terakhir adalah gospel, semangat untuk menyebarkan agama Kristen di negara Islam yang dijajah. Jadi sekali mengayuh dua tiga pulau terlampaui. Artinya mereka ingin menguasai negara jajahan itu dengan membuat tiga misi mereka. Selain mencari kekayaan, cari harta, itu untuk memperkuat ekonomi mereka. Juga ada semangat glory untuk semangat perluasan serta terutama ini nih, mereka juga punya tujuan untuk kristenisasi, katakan, menyebarluaskan agama mereka di negara-negara yang asalnya dikuasai oleh Islam. Ya. Barangkali mungkin segitu dulu, terlalu panjang videonya, waktunya, durasinya. Insya Allah kita lanjut di pertemuan berikutnya tentang kemunduran umat Islam. Ya, jadi faktor-faktornya apa saja nanti insya Allah kita lanjutkan. Masih banyak pembahasan ya sampai pada gerakan pembaruan. Insya Allah kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wa'afu minkum. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Benar dari Allah yang sah dari keputusan saya sendiri. Allahumma wafiq ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.